Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali pada malam hari ini saya sudah bersama Eyang kembali. Karena tadi malam Eyang sudah menyelamatkan saya dengan Mas Ajura. Tapi sayang sekali Eyang dan Mas Ajura belum juga bisa untuk menyelamatkan Mas Aan. Hanya saya yang terselamatkan. Jadi pada malam hari ini giliran saya dan Eyang lah untuk menyelamatkan Mas Aan kembali, Eyang ya. Iya. Karena tadi malam saya diselamatkan oleh Eyang ini itu dikarenakan saya terkena air yang sudah dicari oleh Mas Ajura dan Eyang, yaitu air dari 7 sumur masjid. Dan insya Allah pada malam hari ini saya alhamdulillah sudah bisa kembali lagi ke keluarga besar Misteri Malam Official 2. Karena saya sudah diselamatkan oleh air itu semua mukjizat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan anugerah yang sangat besar dari air tersebut. Jadi pada malam hari ini kami di sini segera akan membawa kembali pulang Mas Aan. Karena pada malam hari ini kita sudah mendengar juga dari Eyang bahwasanya di sini juga lah daerah inilah tadi malam saya diselamatkan oleh Eyang. Dan pada malam hari ini saya yakin benar bahwasanya Mas Aan juga masih berada di daerah sini. Jadi saya dan Eyang juga kameramen kita akan terus mengejar Mas Aan berserta gerombolan peta-petu. Alhamdulillah malam hari ini saya sehat dan saya bisa untuk bergabung kepada tim Misteri Malam Official 2 untuk merebut kembali Mas Aan. Insya Allah Eyang ya. Insya Allah. Karena pada malam kemarin saya tidak sadar bahwa apa yang saya lakukan terhadap saudara-saudara saya, yaitu Eyang ataupun Mas Ajura, saya sama sekali tidak sadar. Karena pada malam-malam sebelumnya saya ingat betul pada waktu itu terakhir saya bertempur dengan manusia peta-petu itu, saya sudah kehabisan tenaga dan saya diseret begitu saja. Dan di situ saya sudah pingsan dan saya tidak sadar dengan apa yang sudah saya lakukan. Jadi pada malam hari ini saya bersama Eyang juga bersama Mas kameramen, insya Allah di daerah hutan inilah Eyang menemukan saya bersama Mas Aan bersama manusia peta-petu itu. Tapi saya juga yakin di daerah sinilah, karena kemarin malam saya sudah dipengaruhi ilmu iblis. Saya tidak tahu kalau saya berada di sini sebenarnya. Maka dari itu Eyang menceritakan kepada saya bahwasanya di tempat inilah saya ditemukan. Jadi insya Allah Eyang ya kita sambil berjalan saja, karena kita tidak bisa menunda-nunda lagi untuk Mas Aan untuk segera kita temukan. Insya Allah kita harus waspada dan berhati-hati. Ini yang jelas ini Mas Bejo. Iya Eyang. Alamnya pun sepertinya mau hujan tuh. Benar Ya, sekali, Eyang. ini dia jelas berkumpul ini. Kita juga harus lebih berhati-hati. Jangan gegabah. Mudah-mudahan malam ini Mas Aan bisa kita selamatkan. Insya Allah Eyang. Meskipun hampir turun hujan Eyang, Ya. ini suasananya pun sudah sangat-sangat mencekam di sini. Tapi insya Allah kita tetap akan menumpas manusia peta-petu itu. Iya. Tapi memang sangat-sangat biadab itu manusia peta-petu itu yang terakhir kali saya sudah dihajar habis-habisan sama manusia peta-petu itu. Saya sehingga tidak tersadar saya.
saya tidak tersadar dan harus bermusuhan dengan saudara saya sendiri, yaitu Eyang juga Mas Ajura. Dari sini kita, Eyang. Iya, iya. Sepertinya Mas Bejo, Iya, Eyang. dia udah menjauh dari hutan-hutan ini. Tapi kita terus harus mencari, Eyang. Karena biar bagaimanapun mereka itu pusatnya itu ada di daerah hutan ini. Saya yakin benar, Eyang. Cuma yang jelas dia udah di lain wilayah ini. Iya, iya, Eyang. Walaupun begitu Mas Bejo, hati-hati. Iya, Eyang. Insya Allah saya akan selalu berhati-hati. Dan saya juga tidak mau kecolongan untuk yang kedua kalinya, Eyang. Yang ketiga kalinya sama ini. Dulu saya pernah disiksa juga sama manusia-manusia setengah iblis. Ini jalan yang mana nih Mas yang mau kita jalani Mas? Pak, bentar ya. Iya, Eyang, karena Eyang yang lebih tahu. Sepertinya bukan dari sana. Di sana kosong. Iya, Eyang. Sebaiknya dari sini. Hati-hati Mas Bejo ya. Dari kita lihat jalannya ini, Eyang, ini sepertinya jalan keluar masuk dari manusia petak petu. Iya, nggak salah lagi Mas Bejo. Memang ini jalannya. Cuaca pun sepertinya mau turun hujan, Eyang. Kita harus segera bisa menemukan Mas Aan ini, Eyang. Di mana mereka berkumpul ya? Ini jauh ini. Kosong Mas Bejo. Benar sekali, Eyang. Ayo, terus saja kita melalui jalan ini. Hati-hati, Eyang. Saya rasanya kok semakin lama kok seperti ada tekanan batin saya mengatakan saudara saya Mas Aan itu udah dekat dengan kita. Sama-sama firasat yang makanya kita harus lebih berhati-hati. Sepertinya di sini sudah banyak sekali godaan-godaan kita, Eyang. Kita seperti ada tamu yang tidak disangka-sangka nantinya dari sana. Ya, nyatanya hutan ini semua bergoyang. Benar, ya? Tapi kita perlu waspada untuk Wah, ini Mas Bejo. Goyangannya terlalu kencang. Apalagi nanti yang akan terjadi. Tapi yang sudah punya keyakinan besar, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah. Ayo Amin, kita amin. lanjut. Sampai sejauh ini kita belum menemukan tanda-tanda daripada keberadaan manusia petak petu itu, Eyang. Walaupun memang ini udah dekat, cuma mereka itu sangat licik. Benar, Eyang. Auranya udah jelas dekat, cuman kita belum menemukannya. Sebaiknya kita segera, Eyang,
Kita harus tetap bisa menemukan malam ini Mas Aan. Hati Mas Bejo. Ya yang. Mudah-mudahan insya Allah Eyang, dengan senjata pusaka yang bawa ini nantinya kita bisa menumpas mereka semua Eyang. Itu harapan dia. Sepertinya ada dekat sekali ini. Apa Mas Bejo? Tadi saya sempat untuk melihat kekelebatan seperti manusia peta-petu di sini. Apa mungkin itu hanya firasat saya saja? Hanya pandangan saya saja apa ya? Mas Bejo, Ya, betul. Betul. Dia di seberang sungai sana nih. Itu ada cahaya, sepertinya cahayanya mereka ini. tapi masih jauh ya yang nampak. Masih jauh. Saya sekali. belum kelihatan Eyang. Kalau yang udah lihat. Lebih bagus kita agak Pelan-pelan, lebih mendekat. Mas Bejo. Sudah jelas itu mereka. Tidak ada lain. Pelan-pelan Mas Bejo. Jangan sampai tahu mereka. Apa bilangnya? Suaranya. Benar sekali Eyang. Benar sekali Eyang. Itu adalah manusia peta-petu. Tapi di mana Mas Aan? Kenapa aku nggak melihat Mas Aan di situ sepertinya? Karena terlalu jauh kali. Ayo kita lebih mendekat lagi. Karena terlalu jauh. Lebih bagus kita agak mendekat lagi. Barangkali Mas Aan yang di atas. Benar, benar. Coba lihat di atas. Jangan tengok Mas Bejo. Ya Eyang. Nggak ada Mas Bejo ya. Aku tidak melihat Mas Aan. Coba kita lebih dekat lagi. Masa tidak. Sungainya dalam sekali. Pelan Mas Bejo. Ya Eyang. Astagfirullah. Subhanallah. Itu Mas Aan. Benar sekali Eyang. Kenapa? Dia ada di atas pohon. Subhanallah. Mas Aan. Kenapa Kasihannya. seperti itu Mas Aan? Memang keji sekali manusia peta-petu itu Eyang. Sudah membuat Mas Aan itu seperti sifatnya seperti binatang. Memang nggak bisa dibiarkan ini Mas Bejo. Ya, Subhanallah. Subhanallah. Ayo. Allahu Akbar. ayo kita langsung dekat saja Mas Bejo. Jangan dulu yang, lihat dulu yang. Kita pastikan aja Eyang. Udah jelas Mas Aan. Masya Allah. Bahasa apa itu? Sepertinya suaranya ada di mana-mana. Iya Eyang. Ritual apa lagi? Kita tidak tahu Eyang. Sepertinya mereka berpesta ataukah memang itu gaya-gaya orang peta-petu itu seperti itu. Tapi lebih bagus kita pantau saja Eyang. Ya.
apa yang dia lakukan. Bagaimana pikir? Nanti dulu Eyang, kita perhatikan dulu. Astagfirullahaladzim. Sepertinya kekuatan mereka dari api, Mas. Iya, bisa jadi. Subhanallah. Kenapa seperti itu, Mas Aan? Api pun dipegang. Iya, Eyang. Ya, dimakan apa gimana tuh? Ya Allah. Sebaiknya Eyang, kita temui aja mereka. Kita Ayo. ambil saja, kita ambil kembali Mas Aan untuk kita bawa pulang kembali. Ayo. Ya, Eyang. Kita harus tetap berhati-hati. Manusia peta-petu, serahkan teman saya Mas Aan. Kau bukan saja menyiksa diriku, tapi Mas Aan juga sahabatku. Sekarang serahkan dia padaku. Manusia iblis. Yang hati-hati yang. Udah malam ini kamu bebas peda-pedu. Tapi ini yang sangkur. Gak main-main malam ini. Bebas kamu. Hati-hati yang. Hati-hati yang. Hati-hati yang. Hati-hati yang. Manusia kodok itu. Basmi saja ya. Hati-hati ya. Hati-hati yang. Hati-hati yang. Jangan sampai terluka Mas Aan yang. Gunakan senjata yang untuk membasmi mereka semua yang. Tunggu ya. Biar aku yang menghadapi manusia peta-petu ini. Apa Hati-hati ya. Akan aku hadapi manusia peta-petu ini yang nggak tahu aturan.
Hati-hati ya. Awas. Hati-hati Eyang. Kekuatan dia ternyata dari api. Gunakan senjata yang kalau memang terpaksa Eyang. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Ini manusia kodok ini. Harus kita balik dulu. Mau lari kemana kamu? Hah? Tunggu Eyang. Akan ku kejar manusia kodok ini. Hah? Sadar Mas Aan, aku bejo sahabatmu dan itu yang sangkur. Hati-hati ya. Iya. Padamkan lampu itu biar supaya Benar ya. Orang ini nggak bisa lari kemana-mana. Aku akan padamkan. Cepat, bejo. Sudah Eyang, sudah aku padamkan. Habisi manusia peta-peta itu. Jangan terpaksa kamu. Oh. Nih. Oke. Hati-hati Eyang. Dah, Mas Bejo. Iya Eyang. Saya akan menghabisi manusia kodok itu lagi kalau Ini memang dia datang. nggak bakal kemana-mana. Dia udah kebingungan. Hati-hati Eyang. Dia memang harus mati. Hati-hati Eyang. Sadar Mas Aan. Aku ini sahabatmu. Ya. 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 Mas Aan, jangan lari Mas Aan.
Jangan lari, Mas An. Jangan lari. Kamu harus mati. Kamu udah nggak bisa kemana-mana. Peta-petu. Kebebasanmu habis malam ini. Ayo. Ayo lawan. Yang sangkur. Allahu Akbar. Mas Aan sudah kabur. Aku tidak bisa mengejarnya, Eyang. Terpaksa kita harus habisi manusia. Ayo, bantu Mas Bejo. Iya, Eyang. Biar dia betul-betul mati. Ayo, satukan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sekali lagi Mas Bejo. Allahu Akbar. Tunggukan Mas Bejo. Tunggukan. Benar, Eyang. Sepertinya manusia peta-petu ini sudah berhasil kita bunuh. Tapi sayang, Udah. Mas Aan sudah Buang tidak bisa. saja ini. Benar sekali, Cuma Eyang. itu. Ayo Mas Bejo buang, tarik dia. Iya, Eyang. Sebaiknya memang harus kita buang saja ini. Saya pastikan dulu, Eyang. Apakah dia sudah mati ataupun belum? Dia sudah tewas, Eyang. Ya, buang ke sungai sana. Benar, Eyang. Rasanya Eyang memang cukup lelah. Oh ya, Mas kameramen, Mas Ajura, mohon maaf. Tolong bantu saya untuk membuang mayat ini, jenazah ini kita buang saja ke kali. Iya. Karena sudah tidak ada artinya lagi ini dia. Kalaupun kita tanam pun untuk apa? Sudah lebih bagus kita buang saja. Ini sudah tidak bisa lagi ya Pak, Eyang. Tapi Mas Aan tidak terselamatkan. Saya sudah mengejar Eyang. Tidak bisa. Oke. Mas Ajura, tolong bantu saya, Mas. Iya Mas. Ini kamera biar saya letak ke bawah dulu. Iya ya, Mas. Ayo, Eyang, apa? Mas Ajura. Sebaiknya. Ya. Sebaiknya nanti kita sehabis ini mudah-mudahan bisa menemukan Mas Aan lagi. Ayo buang aja. Pelan-pelan, Mas. Mampus. Bagaimana Mas Bejo? Sudah, Yang. Malam hari ini kita berhasil untuk membunuh manusia peta-petu itu. Sudah sampai ujung sana, Yang. Betul. Dia sudah hanyut. Biar saja mayatnya dimakan buaya atau binatang buas nantinya. Memang luar biasa kekuatan, tapi sayang sekali, Yang. Malam hari ini saya tidak bisa mengejar Mas Aan. Di mana Mas Aan? Dia lari begitu kencang. Dia tidak bisa saya dapatkan, Eyang. Dan manusia kodok itu juga lari, Eyang. Itulah manusia yang kodok itu, yang botak itu, yang paling licik sekali. Benar, Eyang. Tapi kekuatan ilmunya luar biasa, Eyang. Dialah yang selalu memperbudak orang-orang lain. Berarti kekuatan daripada manusia-manusia peta-petu itu ternyata dari api, Eyang. Iya. Makanya yang bilang tadi supaya cepat-cepat matikan lampu itu. Benar sekali, Eyang. Inilah ritual dia supaya dia untuk memperkuat dirinya. Tapi mau kemana lagi kita ini, Eyang, untuk mencari Mas Aan? Karena Mas Aan sudah lari, sudah menjauh dari kita. Sepertinya sulit untuk ditemukan. Tapi kita harus tetap berusaha, Eyang, untuk menemukan dia. Biar bagaimanapun
Dia harus secepatnya kita temukan dan kita sadarkan. Sayang sekali Eyang, tadi aku juga baru ingat kalau air 7 daripada sumur 7 masjid tidak terbawa lagi Eyang. Ya Allah. Karena saya merasa senang sekali karena Eyang sudah membawa benda pusaka dari guru Eyang. Yang sangat lupa sekali juga nggak mengingatkan sama kamu. Padahal udah Mas Adura tadi yang mencarinya sampai Iya benar. sumur masjid. Iya. Jadi kita ini harus bagaimana lagi Eyang? Kita harus kemana lagi langkah kita hari ini? Kita rasanya pun sudah agak lelah. Ya sepertinya kita harus atur siasat lagi supaya lebih bagus. Tapi kita tidak boleh berlama-lama Eyang. Sudah pasti. Yang juga nggak lama-lama. Tapi ketimbang kita nanti akhirnya konyol Mas Bejo. Iya Eyang. Ya. Saya pastikan mudah-mudahan manusia peta-petu itu sudah tidak bangkit lagi dan mudah-mudahan tidak ditemukan oleh sahabat-sahabatnya. Yang saya takutkan nanti kalau sampai dibangunkan lagi, dibangkitkan, maka tidak habis-habis musuh kita Eyang. Iya. Tapi mudah-mudahan dia udah dimakan ikan besar di sana. Insya Allah Eyang. Tapi kita alhamdulillah Eyang, malam hari ini tidak terjadi hujan. Padahal kita tadi keberangkatan kita tadi angin begitu kencang sekali. Badai sudah bunyi geledar-geledur tapi tidak apa juga. Tapi memang sepertinya Mas Aan udah lari jauh ini. Iya Eyang, saya tadi sempat mengejarnya tapi kekuatan Mas Aan itu sebenarnya jauh lebih tinggi di atasku. Itu sebabnya larinya pun saya tidak bisa mengejar. Kiranya apa mungkin yang peda-pedu seperti kodok itu juga nggak kemari lagi. Dia perasaannya memang udah menyerah, cuman belum mau ngakui nyerah dia. Benar sekali Eyang. Tapi saya merasa tadi dia larinya arah ke sana Eyang, yang manusia kodok. Sedangkan Mas Aan larinya ke sana. Tapi bisa saja karena ini masih areal kekuasaan daerah mereka. Iya. Bisa saja mereka nanti bersatu lagi. Boleh jadi. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Sedangkan malam hari ini kita hanya berhasil untuk membunuh manusia peta-petu, tapi kita tidak berhasil untuk menyelamatkan sahabat saya, Mas Aan. Cuman kita harus bersabar Mas Bejo. Iya Eyang. Ya, kita selalu doakan dia kiranya dia selamat, nggak ada apa-apa di sana. Benar Dia sekali, juga nggak tinggal diam Mas Bejo. Kamu dengan perantara yang udah diselamatkan. Ini tinggal Mas Aan. Memang cukup prihatin kalau yang ini melihat dia. Tadi kita lihat tengok dia udah diperbudak. Main-main di atas pohon. Benar sekali Begitu Eyang. sepertinya nggak ada masalah ayun-ayunan di atas pohon itu. Itu sudah dipengaruhi sosok iblis Eyang. Tapi mudah-mudahan secepatnya kita nanti akan menyelamatkan dia. Benar Eyang. Itu udah manusia iblis itu sudah cukup banyak mempengaruhi Mas Aan. Iya. Sehingga Mas Aan saja sudah tidak mengenali diri kita. Ya mudah-mudahan saja yang kita nantinya bisa mendapatkan satu keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun malam hari ini kita tidak berhasil, tapi insya Allah kita tetap berusaha untuk mencari terus dan menerus. Menyelamatkan Mas Aan itu paling utama. Saya takut nanti terjadi apa-apa kalau sekiranya berlarut-larut untuk menyelamatkan Mas Aan Eyang. Agar kita nanti bisa bersatu kembali. Iya benar sekali Eyang. Tapi ini apa mungkin kita harus sebaiknya kita agak beristirahat dulu ini yang duduk dulu di situ untuk. Sepertinya kalau menurut yang kita beristirahat dulu sebentar. Benar sekali. Dan nanti kita kembali mengatur siasat yang lebih bagus. Iya Eyang. Oh gini aja Eyang. Sebaiknya kita atur siasat sambil kita beristirahat nanti. Tapi sebaiknya juga kita harus tutup karena dengan terang benderang seperti ini nanti kita akan mudah ditemukan sama manusia peta-petu yang sudah membawa Mas Aan lari. Ya jadi untuk pemirsa semuanya, pada malam hari ini saya Mas Bejo bersama Eyang Sangkur belum mampu ataupun belum ada kesempatan kita untuk mengambil daripada Mas Aan yang ingin kita selamatkan. Tapi kita sudah berhasil pada malam hari ini untuk membunuh salah satu manusia peta-petu itu yang gerakannya itu seperti orang seperti iblis lah bisa kita bilang.
Tapi alhamdulillah Eyang ya, tapi kita tidak akan pernah menyerah untuk menyelamatkan Mas Aan kembali ke keluarga besar Misteri Malam Official. Jadi saya dan Eyang Sangkur malam hari ini pamit undur diri, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.